Bayangkan sebuah skenario ekstrem. Anda baru saja mengambil alih kepemilikan mayoritas dari salah satu fasilitas industri paling kompleks di dunia. Sebuah operasi tambang raksasa bernilai puluhan miliar dolar. Negara Anda merayakannya sebagai kemenangan besar, simbol kedaulatan ekonomi. Namun ada satu fakta teknis yang tidak banyak dibicarakan publik. Fasilitas itu beroperasi dengan teknologi yang selama puluhan tahun dikembangkan oleh pihak yang sebelumnya menguasainya. Sistem keselamatan, algoritma pengendali tekanan bawah tanah, hingga jaringan rantai pasok globalnya. Semuanya dibangun oleh mereka. Pertanyaannya sederhana, apakah kepemilikan mayoritas di atas kertas otomatis berarti kendali penuh dalam praktik? Inilah paradoks yang muncul dalam kisah pengambilalihan 51,23% saham PT Freeport Indonesia oleh negara melalui Mind ID pada tahun ke-2018. Bagi Indonesia, ini jelas sebuah tonggak sejarah. Setelah puluhan tahun menjadi perdebatan nasional, akhirnya negara memiliki posisi mayoritas dalam salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Secara struktural, langkah ini sangat penting. Negara memperoleh porsi dividen yang jauh lebih besar, kendali strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah masa depan tambang. Namun realitas di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar angka kepemilikan saham. Tambang Grasberg saat ini tidak lagi beroperasi seperti dulu. Era tambang terbuka raksasa open pit Grasberg telah berakhir. Kini seluruh masa depan produksi bergantung pada tambang bawah tanah dengan metode block caving. Bagi publik awam, istilah ini mungkin terdengar sederhana. Namun bagi dunia teknik pertambangan, block caving adalah salah satu metode penambangan paling kompleks dan berisiko tinggi di planet ini. Metode ini bekerja dengan cara meruntuhkan massa batuan raksasa secara terkontrol dari bawah tanah. Ribuan lorong digali jauh di bawah permukaan bumi, kemudian struktur batuan dibiarkan runtuh secara bertahap sehingga biji mineral jatuh ke titik pengambilan. Masalahnya, sistem ini sangat sensitif. Sedikit kesalahan dalam desain struktur, manajemen tekanan batuan, atau pemantauan seismik dapat memicu runtuhan tak terkendali, kerusakan fasilitas, bahkan kecelakaan fatal bagi pekerja. Operasi seperti ini memerlukan integrasi teknologi tingkat tinggi, mulai dari sensor geoteknik, sistem monitoring seismik real-time, hingga perencanaan produksi berbasis model geologi 3 dimensi. Kabar baiknya, dalam beberapa tahun terakhir kapasitas sumber daya manusia Indonesia meningkat pesat. Ribuan insinyur Indonesia kini memegang posisi penting di operasi tambang. Banyak dari mereka adalah lulusan universitas terbaik dan telah mendapatkan pelatihan langsung dari sistem operasi global Freeport. Namun ada satu aspek yang sering dilupakan dalam perdebatan nasionalisasi. Sebuah operasi tambang raksasa tidak hanya bergantung pada insinyur di lapangan. Ia berdiri di atas ekosistem industri global yang sangat kompleks. Mulai dari pemasok alat berat khusus, teknologi pengeboran presisi, software pemodelan geologi, hingga jaringan logistik internasional. Ekosistem ini dibangun oleh Freeport-McMoRan selama lebih dari setengah abad. Artinya, jika hubungan ini diputus secara drastis tanpa transisi yang matang, risiko gangguan operasional bisa muncul. Bukan karena Indonesia tidak mampu, namun karena transfer teknologi dalam industri ekstraktif berskala raksasa memang membutuhkan waktu panjang. Alasan kedua jauh lebih strategis, penerimaan negara. Tambang Grasberg bukan sekadar proyek bisnis biasa. Kontribusinya terhadap negara dapat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun melalui pajak royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan dividen. Pada saat harga komoditas tinggi, kontribusinya bahkan mendekati 80 triliun rupiah per tahun. Dalam konteks APBN, angka ini bukan kecil. Ini adalah salah satu sumber pemasukan strategis negara. Di saat yang sama, dunia sedang memasuki fase transisi energi global. Mobil listrik, panel surya, turbin angin, hingga jaringan listrik modern semuanya membutuhkan tembaga dalam jumlah besar. Satu mobil listrik, misalnya, membutuhkan tembaga hingga 4 kali lebih banyak dibanding mobil konvensional. Karena itu banyak analis menyebut tembaga sebagai the new oil of the energy transition, dan Grasberg adalah salah satu sumber tembaga terbesar di dunia. Artinya, stabilitas produksi tambang ini bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga bagi rantai pasok energi global. Namun cerita Freeport tidak berhenti pada ekonomi. Ada dimensi geopolitik yang jauh lebih besar. Perusahaan induk Freeport Indonesia, Freeport-McMoRan, adalah perusahaan publik Amerika Serikat. Secara formal, ia bukan perpanjangan tangan pemerintah Amerika. Namun dalam praktik geopolitik global, kepentingan korporasi raksasa seringkali bersinggungan dengan kepentingan negara asalnya. Karena itu setiap keputusan besar terkait Freeport selalu dipantau dengan sangat serius oleh investor global.
Jika Indonesia mengambil langkah ekstrem seperti nasionalisasi sepihak, dampaknya tidak hanya berhenti pada tambang. Konsekuensinya bisa meluas ke persepsi risiko investasi asing, stabilitas iklim usaha hingga potensi sengketa hukum internasional. Sengketa seperti ini biasanya berujung pada arbitrase di lembaga seperti ICSID yang bisa berlangsung bertahun-tahun dan memakan biaya sangat besar. Disinilah kita masuk ke lapisan strategi yang lebih dalam. Langkah divestasi Freeport yang menghasilkan kepemilikan 51% sebenarnya mencerminkan strategi negara yang sangat kalkulatif. Indonesia tidak memutus hubungan dengan Amerika, namun juga tidak lagi berada dalam posisi subordinat. Ini menciptakan keseimbangan baru. Di satu sisi, dalam satu dekade terakhir investasi terbesar di Indonesia datang dari Tiongkok, terutama pada proyek hilirisasi nikel dan infrastruktur. Namun ketergantungan berlebihan pada satu sumber modal juga berisiko. Karena itu mempertahankan sebagian kepentingan Amerika dalam aset strategis seperti Freeport dapat dilihat sebagai strategi hedging geopolitik. Sederhananya, Indonesia menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar dunia, antara naga dari timur dan elang dari barat. Dengan strategi ini, Indonesia tetap memiliki ruang manuver diplomasi yang luas tanpa harus terseret terlalu jauh ke dalam orbit salah satu kekuatan global. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya makna kedaulatan ekonomi di abad ke-21? Di masa lalu, kedaulatan sering diartikan sebagai kepemilikan penuh atas sumber daya. Namun di era globalisasi teknologi, definisinya berubah. Kedaulatan modern ditentukan oleh tiga hal. Pertama, penguasaan teknologi. Kedua, kendali atas rantai pasok. Ketiga, kemampuan memainkan posisi tawar dalam sistem global. Dalam konteks ini, pengambil alihan mayoritas saham Freeport adalah kemenangan taktis yang sangat penting. Namun perjalanan menuju kemandirian penuh tetap membutuhkan waktu. Transfer teknologi, penguatan sumber daya manusia nasional, dan pembangunan ekosistem industri harus dilakukan secara bertahap. Strategi evolusioner seperti ini mungkin tidak selalu terlihat heroik secara politik. Namun justru disitulah letak rasionalitas strategi negara. Karena dalam dunia yang penuh rivalitas kekuatan besar, fleksibilitas seringkali lebih berharga daripada kemenangan simbolik yang terburu-buru. Kini pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah strategi Indonesia mempertahankan keseimbangan antara kepemilikan nasional dan kerjasama global ini merupakan langkah paling rasional? Atau seharusnya Indonesia mengambil jalan yang lebih radikal menuju nasionalisasi penuh? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Karena masa depan sumber daya strategis Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran publik yang memahami kompleksitasnya. Mari terus belajar memahami geopolitik, ekonomi, dan masa depan bangsa. Ini Inside Daily, tempat kita membaca dunia dengan lebih dalam.